Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sekalian. Hari ini kita membahas tentang kata-kata kesenangan sementara di Al-Quran. Di Al-Quran ada kata-kata kesenangan sementara. Ya, ini untuk mengingatkan kita agar selalu menyadari bahwasannya ada namanya kesenangan yang sementara. Apa itu? Wahai kaumku, ini adalah surat Al-Ghafir ya. Surat Al-Ghafir ini surat ke-40 ayat ke-39. Wahai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan sementara, dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal. Di sini jelas ya. Jadi dalam mengaji Quran kita memang perlu guru, kita perlu baca, kita tanya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan sementara. Artinya ada habisnya. Maksudnya gimana ada habisnya? Ya, kita akan tua dan kita akan mati. Tidak ada satu manusia pun yang tidak mati. Jadi hanya sementara. Kalau kamu makan nasi 1 piring kenyang, 2 piring puas, 3 piring sudah mual, 4 piring muntah, 5 piring meninggal. Itulah dunia. Dunia itu sama dengan arti sementara, berbatas. Jadi kalau senang pun sementara, susah pun sementara, semuanya sementara. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang negeri yang kekal. Dan di akhiratlah kita akan dibalas penuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus setelah diketahui kehidupan sementara, emang kenapa rupanya? Dibilang di sini setelah hidup yang kekal di akhirat, barang siapa mengerjakan perbuatan jahat, maka dia akan dibalas sebanding dengan kejahatan itu. Dan barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk surga. Mereka diberi rezeki di dalamnya tidak terhingga. Artinya di sini Allah ingin mengatakan, aku akan memberikan kalian balasan yang sebanyak-banyaknya untuk kebaikan kalau kejahatan sesuai kejahatan. Jadi jangan sepelekan semua kebaikan-kebaikan kecil. Karena apa? Mungkin saja kebaikan-kebaikan itu membawa kita untuk masuk surga, dan sebisa mungkin kalian hindari kejahatan. Sebisa mungkin. Kemudian setelah itu di sini ada juga Ali Imran ya. Ali Imran, bentar ya, kita buka dulu Ali Imran ya. Ali Imran itu setelah Al-Baqarah ya. Ali Imran ya. Ali Imran ayat 197 ya. Yuk. Oke ya, bentar ya. Di sini ditulis ya. Ya, bisa kita baca ya. Janganlah kamu sekali-kali kamu terperdaya oleh kegiatan orang-orang kafir yang bergerak di seluruh negeri. Itu hanyalah kesenangan sementara, kemudian tempat kembali mereka ialah neraka Jahanam. Jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Tetapi orang yang bertakwa kepada Tuhannya akan mendapatkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal dalamnya sebagai karunia dari Allah. Dan apa yang di sisi Allah lebih baik bagi orang-orang yang berbakti. Jadi di sini dijelaskan sama Al-Qur'anul Karim. Kita sering-sering baca ini ya, biar hati kita yang penuh amarah, penuh nafsu, penuh ketidakpedulian sesama, sehingga menjadi lembut lagi. Karena Al-Quran mungkin sebentar-bentar mengingatkan ada akhirat, dunia akan berakhir, ada neraka, ada surga. Di sini dibilang, jangan sekali-kali kamu terperdaya oleh kegiatan orang-orang kafir. Ini nggak dirinci ya kegiatan ya, mungkin harus kalian tanya kepada ahli tafsir, kepada guru-guru. Ini kegiatan orang kafir ini mungkin menduakan Allah, berbuat maksiat, menyusahkan orang muslim, membuat kerusakan di muka bumi, kedengkian, kejahatan dan segala macam. Karena mereka memang pada dasarnya mereka nggak suka dengan orang Islam, mereka digoda oleh setan, dia berhasil disesatkan ya. Kalau orang Yahudi itu tidak mengimani Nabi Muhammad, kalau agama yang lain dia menduakan Allah ya, padahal Allah itu Maha Esa, Maha Tunggal, tidak punya anak dan tidak beranak. Itu dijelaskan di surah Al-Ikhlas. Kemudian
itu hanyalah kesenangan sementara. Jadi mungkin kalau kita lihat ya, tempat kembali, jadi hati-hati dengan perilaku-perilaku yang kita selalu bergabung dengan orang-orang yang bukan orang-orang beriman, bukan orang-orang bertakwa, karena bisa jadi kegiatan-kegiatan itu seperti membuang waktu. Mungkin untuk anak-anak muda terlalu banyak main game, terlalu gila musik, terlalu banyak kesenangan-kesenangan seperti main biliar, camping-camping, yang bisa menyebabkan misalnya menjadi apakah menunda-nunda sholat, bahkan tidak sholat, atau bahkan jadi terjerumus kepada kemaksiatan seperti berzina, minum-minuman keras, bergaul, dan segala macam. Itu sangat membahayakan. Karena dibilang Allah sementara, dan setelah itu mereka akan balik ke neraka jahanam. Tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya, mereka akan mendapatkan surga-surga yang mengalir di bawahnya. Mungkin kita agak sedikit susah membayangkan surga-surga yang mengalir di bawahnya ini apa maksudnya, seperti apa gitu. Ya kalau untuk mudahnya mungkin ya, mungkin kita bingung ya, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi kalau untuk mudahnya mungkin ya adik-adik sekalian, kita bisa ngelihat di YouTube ya, seperti rumah mewah yang punya kolam, atau mungkin resort-resort yang di pinggir pantai, atau mungkin di sungai atau segala macam ya. Jadi itu. Jadi tadi Al-Ghafir ayat ke-40, surat ke-40 ayat ke-39, ini di Ali Imran surah ketiga ayat 97, yang ketiga adalah Al-Baqarah 126 ya. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman, dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dia Allah berfirman, dan orang kafir akan aku beri kesenangan sementara, kemudian akan aku paksa dia ke dalam azab neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Jadi hati-hati dengan dunia ya, karena kita semua berbatas. Di sini Allah mengatakan bahwasannya Dia akan beri orang-orang kafir itu kesenangan sementara. Artinya Allah di sini fair, semua orang kafir yang lahir ke dunia diberi kesempatan untuk melihat, merasakan, mendengar, menimbang-nimbang, diberikan otak untuk berpikir, diberikan mata untuk melihat, diberikan lidah untuk mengecap, hati untuk merasa. Kemudian diberikan Al-Quranul Karim, diberikan contoh orang-orang soleh, diceritakan apakah mereka mau menerima kebenaran. Jika mereka tetap dalam kekafiran dan tidak tobat, Allah bilang, aku beri kesenangan sementara, berarti sampai ajalnya tiba. Mungkin ada yang muda, ada yang tua, sampai dia mungkin bisa melihat Islam. Persoalannya apakah dia menerima atau tidak. Kalau dia tidak terima, Allah bilang, kemudian akan aku paksa dia ke dalam azab neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Jadi ingat, kita harus bersabar di dunia. Tidak selalu keinginan kita dapat dikabulkan atau diberikan oleh Allah. Mungkin saja sudah dapat tapi kita nggak menyadari, atau kita kurang bersyukur. Tapi sebenarnya pembalasan yang penuh 100% itu cuman ada di akhirat. Jadi teman-teman bersabarlah dalam cobaan, mungkin dalam kesusahan ekonomi, mungkin dalam sakit, bersabar juga dalam menjalankan ibadah, bersabar dalam menegakkan kebenaran, bersabar juga dalam banyak hal ya. Jadi ini sering-sering baca Quran supaya hati kita lembut, supaya kita sadar bahwasannya kita ini bukan siapa-siapa, umur kita terbatas, setiap hari waktu berkurang, kesempatan beramal semakin berkurang. Manfaatkan sebaik-baiknya. Andaikan kita berbuat maksiat kepada Allah atau bersalah, cepat-cepatlah bertobat, karena Allah Maha penerima taubat. Doa Nabi Muhammad untuk umatnya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Artinya memang kita meminta kebaikan di dunia dan di akhirat. Mungkin agak berbeda dengan doa Nabi Adam ya, Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau kita banding-bandingkan arti itu, kalian akan sedikit mengetahui bahwasannya banyak kemudahan yang diberikan oleh umat Nabi Muhammad, seperti Lailatul Qadar, ibadah melebihi 1000 bulan, kemudian seperti puasa Muharram, kemudian puasa bulan
haji, dan banyak lagi. Semoga bermanfaat, tetap semangat, tetap bersabar, sering-sering baca Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.